Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena rasa syukur itu akan meredam rasa takabur dan rasa sombong di dalam diri kita. Rasulullah mendefinisikan tentang al-kibr ini dalam hadis riwayat Muslim. Al-kibr itu adalah batarul haq wa qumtu annas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di antara beberapa poin yang harus kita syukuri sebelum kita mendengarkan kultum atau ikut sholat subuh berjamaah adalah bisa jadi di antara kita ini ada yang sholat tahajud, bisa jadi ada yang zikrullah sebelum azan dikumandangkan, juga sholat qobliyah subuh. Dan tentunya yang utama tadi adalah kita telah melakukan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah itu adalah salah satu hal penghalang masuk neraka. Apakah ada dasarnya? Rasulullah mengingatkan kita di hadis riwayat Muslim nomor 634. La yalin jarnaro ahadun, tidaklah akan masuk neraka orang-orang yang sholat qablu tulu an syamsi, melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Yaitu apa? Sholat subuh. Wa qabla qurubiha, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Yaitu apa? Sholat asar. Di kesempatan ini Abdullah Al-Fakir Ilm ini memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Artinya persiapan atau preparasi menuju puasa. Ifatu iman azunani wa yakum. Hari ini adalah hari tanggal 18 Syakban, atau kira-kira 12 hari lagi menjelang Ramadan. Tidak lama lagi. Dan Rasulullah ingatkan kita bahwa bulan Syakban ini adalah benar-benar melambangkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW 15 abad yang lalu dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 2357. Rasulullah mengingatkan kita, zalika syahrun yakfulun nas. Bulan Syakban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, dilupakan manusia. Kenapa bisa dilupakan? Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan sebelum Syakban adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab konsentrasi kita berusaha untuk mengamalkan semua kebaikan-kebaikan yang kita punyai, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena janji Allah adalah 2 kali lipat pahalanya, dan bulan Rajab adalah termasuk arba'atun hurum, 4 bulan mulia.
anhu baina Rajaban wa Ramadan, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan hari ini kita rasakan benar-benar banyak yang dilalaikan. Maka untuk itu sambil mengisi bulan Syaban, kita mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki Ramadan. Jamaah salat subuh rahimahullah, tinggal menunggu hitungan hari kita akan memasuki bulan penuh barokah, Ramadan Mubarak. Lalu bekal apa saja yang semestinya disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan ada beberapa hal di bawah ini yang disimpulkan dari wejangan para ulama dan kita dapat dari buku referensi-referensi orang yang soleh. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dan ini kemarin 2 kali sesi, 2 kali pertemuan dengan Pak Narmodo, Pak Kiai Narmodo adalah hari Rabu kemarin, sama kemarin beliau khotib selalu menyinggung mempersiapkan bulan Ramadan. Artinya kalau beliau saja ada 2 kali sesi pertemuan dengan kita yang membahas itu juga berarti apa? Penting sekali, ditambah oleh saya. Nah, apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan ini? Yang pertama adalah pastikan niat kita untuk memuliakan Ramadan. Pastikan itu. Bapak, niat harus kita tanam. Di kultum ini atau kajian Ahad subuh besok yang insya Allah oleh Ustadz Haidir, yang disajikan tentunya oleh Masjid Al-Hikmah, yang poinnya adalah semoga ada sesuatu yang bisa menyadarkan kita, memberikan istighfar darul qalbi, memberikan kehadiran kalbu, bahwasannya Ramadan akan datang tinggal beberapa hari lagi ini. Maka kesempatan sebelum ini harus kita tanam kuat-kuat niatnya, karena tanpa niat repot, bisa di reject oleh Allah. Sebagai contoh, saya ingin diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena hari ini, esok dan lusa dan seterusnya kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Untuk ini Rasulullah mengingatkan kita, memberitahukan kita, mengajarkan kita dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan. Wa salim Ramadan li, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa salim hu minni, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk sampai dengan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamal-amalkan dan Allah terima amal-amalan kita. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa yang paling susah, paling sulit ibadah di dunia ini apa? Bukan sholat subuh, bukan tahajud, bukan pergi umroh dan segala macam. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita melakukan ibadah lalu dicatat oleh malaikat, lalu dilaporkan kepada Allah dan Allah terima. Itu yang paling susah. Belum tentu loh kita sholat, kita infak, kita segala macam, biru walidain dan semuanya Allah terima, belum tentu. Nah inilah, maka yang paling sulit dalam beribadah adalah itu. Nah kemudian apa yang kita harus tanam lagi? Saya pengen memaksimalkan dengan ketaatan-ketaatan yang akan saya lahirkan di bulan Ramadan. Masya Allah, ketaatan-ketaatan. Saya pengen membaca Al-Quran minimal 1 kali dalam 1
di bulan Ramadan. Artinya apa? Ya kira-kira ya one day one juice lah, kira-kira seperti itu. Saya pengen Ramadannya yang terbaik dalam hidup saya. Betul. Dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, artinya apa? Ada suatu progres, ada suatu kemajuan. Oleh karena itu, kita harus membuat namanya rencana. Bagaimana sholat subuh kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita buatkan schedule. Seperti one day one juice itu salah satu schedule kita yang dipaksakan harus bisa. Nah, kenapa? Karena ketika kita menjadi anak-anak akhirat, menjadi generasi akhirat, yaitu orang itu harus secara detail membuat perencanaan untuk ibadah di akhirat. Itu yang harus kita tanam. Lalu niat dengan istighdaru aniyah, menghadirkan hati, ini sangat penting Bapak Ibu-ibu. Kenapa menghadirkan hati sebelum Ramadan datang itu penting? Ini yang harus kita pahami. Karena niat yang kita tanam akan menjadikan kita mendapat pahala Ramadan. Jadi niatnya dulu. Kita sama-sama tahu bahwa Allah tuh terima ketika apa? Ada niat yang ikhlas. Kedua apa? Itiba. Melakukan ibadah sesuai dengan contoh yang Rasulullah contohkan, lakukan. Jadi kenapa kita penting menanamkan niat yang ini? Karena niat yang kita tanam akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala Ramadan. Jikalau terjadi sesuatu yang menimpa diri kita, misalnya sakit atau meninggal dunia, itulah yang membedakan. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala Ramadan. Karena orang yang berniat itu berbeda dengan orang yang tidak berniat. Sebagai contoh, orang yang sama-sama tidur mungkin, satu tidak niat, satu lagi berniat, beda, sangat beda. Istilahnya orang Belanda widely different, sangat berbeda. Nah, apa dasar daripada ini? Mari kita pahami sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai di dalam kitab As-Shalah bab man ata firasyahu wa huwa yanwil qiyam, hadis nomor 1786. Rasulullah bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuna yusolli minal lail. Barang siapa yang naik ke atas ranjang sedang ia telah berniat untuk bangun melakukan sholat di malam hari. Jadi kita dari awal sudah punya niat, pokoknya saya mau sholat tahajud misalnya. Faghalabahu naumu hatta yusbiha, namun ia tertidur hingga waktu subuh, keterusan, kebablasan misalnya, kutiba lahu manawa, maka ditulis baginya pahala yang apa ia niatkan, walaupun tidak sholat tahajud. Bisa jadi kecapean, bisa jadi yang lain-lainnya. Wa kana naumuhu shadaqatan min rabbi azza wa jalla, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya. Masya Allah. Itulah kenapa menanamkan niat yang pertama dalam bulan Ramadan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Bisa jadi di antara kita sekarang 12 hari lagi menjelang Ramadan, kita sudah menanamkan niat, tapi kenyataannya apa? Allah bertindak lain. Qadarullah, misalnya kita sakit ataupun ada suatu hal. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Setahun yang lalu
Setelah Ramadan, setelah mendapatkan 2 pekan Ramadan, saya sakit. Secara otomatis apa? Ketaatannya tentu tidak maksimal. Salat malamnya juga tertahan. Tilawahnya juga terbatas di tengah sakit yang menimpa saya. Termasuk puasa Syawal pada saat itu. Tapi ketika sudah jauh-jauh menanamkan niat sebelumnya, walaupun qadarullahnya saya sakit, insya Allah saya mendapatkan kesempurnaan pahala ketika saya sudah menanamkan niat jauh-jauh hari. Nah, Bapak-bapak, kesempatan bagi kita semuanya untuk menanamkan niat sebaik-baiknya. Dan itu akan mendapatkan kesempurnaan pahala kita yang sudah menanamkan niat. Ya Allah, saya pengen khatam baca Al-Quran minimal 1 kali. Ya Allah, saya pengen taraweh siwatnya seperti ini misalnya. Ya Allah, saya pengen sodako seperti ini. Karena niat itu menyempurnakan pahala, walaupun amal itu urung kita dapatkan di saat kita mendapatkan uzur dari sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, harus berniat Bapak. Niat yang kuat, jangan cuman puasa sama dengan tahun. Enggak, lebih baik ini puasa yang terbaik. Nah, hal ini sama dengan ketika meninggal sebelum Ramadan. Sebagai contoh, ada yang meninggal sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan datang, namun sebelumnya dia sudah istighdaru aniyah, menghadirkan niat, walaupun dia tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Kenapa? Karena sudah menanamkan niat walaupun terpotong ajalnya sebelum Ramadan itu datang. Jadi jikalau di antara kita sudah menanamkan niat, namun umur qadarullah kita mengalami sesuatu hal, maka itulah insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari dari Amirul Mukminin Abi Hawas Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama a'malu biniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, wa innama likumri ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi pertama itu niat harus kuat. Yang kedua adalah bekal ilmu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau tanpa ilmu repot. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata berkaitan dengan ini, man abadallah biqori ilm, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ma yufsidu aksara mimma yuslih, maka dia akan berbuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, sangat masuk akal banget. Sebagai contoh, kalau kita sholat misalnya, ketika yang paling gampang adalah ketika sujud, ada bagian badan kita yang menempel di karpet atau di tanah atau di sajadah kita. Jidat, hidung, 2 tangan, 2 kaki. Kadang-kadang ada hidungnya nggak nempel. Itulah yang namanya menyalahi Rasulullah SAW. Akibatnya apa kalau kita tidak punya ilmu? Tidak tahu akan hukum puasa, tidak bisa jadi puasa kita jadi rusak.
Tidak tahu apa saja hal yang disunahkan oleh ketika saat kita puasa. Kita banyak kehilangan pahala. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa. Bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian seperti itu. Dan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdurrahman bin Abil Hasan As-Sufi, aku mendengar Abu Muhammad bin Abdul Hamid berkata, Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'ala bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Allahu Akbar. Betapa ilmu ini, kemarin Ustaz Miftah sudah singgung, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain, yang kita harus bisa. Kalau fardu kifayah yang paling gampang adalah kalau seorang ada, tidak semua harus jadi sarjana hukum, bisa sebagian sudah cukup. Nah, karena jahil, bodoh, kadang tidak tahuannya, banyak orang terjebak dalam dosa tapi merasa tidak dosa. Bagi seorang muslim, belajar ilmu agama bukan sekedar kegiatan sampingan. Kalau ada waktu dikerjakan, dan kalau tidak ada ya tidak mengapa ditinggalkan. Bukan demikian. Ilmu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ada peringatan dari Allah di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita ini berkompetisi. Nah, miturut para ulama bahwa yang dimaksud paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yaitu dikerjakan karena Allah, sedangkan benar maksudnya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin seorang bisa ikhlas dan mengikuti tuntunan kecuali jika berlandaskan ilmu. Maka yang kedua dalam puasa itu apa? Berbekal ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan tentang agama. Dan hadis ini sebagaimana telah diterangkan pula oleh para ulama, menunjukkan bahwa paham tentang ilmu agama adalah syarat mutlak untuk menjadi baik. Bapak-bapak, lalu apa konklusinya? Apa kesimpulan pada kutub ini? Mumpung masih kurang daripada 12 harian, mari kita manfaatkan yang tinggal sedikit itu untuk mempersiapkan menjelang Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul siam, Ramadan adalah syahrul qiyam, Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah syahrul jihad, Ramadan adalah syahrul zikir, Ramadan adalah syahrul sedekah, Ramadan adalah syahrul doa. Bulan kita banyak berdoa, dan masih banyak hal tentang bulan Ramadan ini, insya Allah akan diteruskan di Sabtu yang akan datang. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif dan al-fakir ilm ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.